Tua banget tadi panggil Kak Fahri. Ya Allah. Oke, kalau gitu aku mulai aja ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Halo, malam. Aku aja nih ajak. Mana sih Kak semuanya? Aduh. Malam Fahri. Oke. Halo Karin. Oke, bentar aku share screen dulu ya. Nah, biar lebih enak. Oke, selamat malam teman-teman. Mungkin teman-teman baru pertama kali ya ketemu aku. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Fahri dari 632 D3 Pajak. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang personalnya mungkin? Ini nggak ada. Oh, sorry, keklik. Udah punya pacar belum Kak? Oke, Tuh, berarti udah pertanyaan tuh. Oke, berarti kita bisa langsung mulai ya. Ini teman-teman udah pada baca soalnya kan? Soal apa? UAS 2020. Oke. Nah, sebelum mulai di sini aku ada intermezzo sedikit sih. Mungkin 15-20 menit ada intermezzo sedikit sebelum kita masuk ke bahasannya. Oke. Nah, intermezzo sedikit. Kira-kira mungkin kita sekarang kondisinya kayak gini ya. Udah mau wisuda gitu kan, tapi sebelum wisuda ya UAS dulu, baru bisa yudisium sama wisuda. Kan besok udah mulai ini ya, pendaftaran buat wisudawan ya. Tapi kita UAS dulu, ALKSPT, salah satu matkulnya. Nah, untuk ALKSPT ini kita perlu pemahaman tentang akuntansi sama PPH, PPN, sama perintilannya ini. Sama ada satu lagi. Nah, di sini kira-kira mungkin sebagian dari teman-teman, termasuk aku sendiri, mengalami hal yang kayak gini. Di awal-awal mikirnya tuh kayak ALK SPT itu kan kelihatannya kayak apa ya? ALK kan, analisis laporan keuangan itu kan kayak akuntansi gitu kan, bobot akuntansi gitu. Rupa-rupanya pas udah jalan 13 pertemuan atau mungkin kelas kalian udah 14 itu mikirnya ini tuh belajar apaan sih, kok kayak kelihatan abstrak gitu ya, sampai mau di resume kita tuh belajar apa aja tuh susah gitu. Oke, jadi mari kita lakukan intermezzo sedikit supaya kita bisa paham kita tuh sebenarnya belajar apa aja. Oke, di pertemuan 8 kemarin yang kita pelajari itu kan ini ya, tentang analisis peredaran usaha dan PPNPK. Ini intinya di sini untuk pertemuan 8 itu kita masih pakai yang sebagaimana kita pelajari di 7 pertemuan sebelumnya. Itu pakai horizontal, vertikal, dan rasio, tapi ini belum tentu kita pakai semuanya. Itu kayak di soal 2020 nanti kita nggak semuanya pakai ini, kayak gitu. Ini ada tambahan aja, analisis, pre-analisis, sama additional analysis. Nah, yang jadi rohnya dari ALK SPT untuk materi sesudah TS itu adalah si ekualisasi ini. Jadi kita akan lebih banyak membahas atau menggunakan ekualisasi ya. Karena kan kita berkaitannya langsung enggak ke spesifik laporan keuangannya, tapi kita lebih ke SPT-nya kayak gitu. Itu untuk pertemuan 8, pertemuan 9, bedanya ini cuma di analisis HPP ya. Analisis HPP, PPH output, dan PPN pajak masukan. Ini sama strukturnya, terus analisis, masih analisis ya. Sama masih ekualisasi. Pertemuan 10 sama aja. 10 ini kita bahasnya tentang cost driver bedanya. Cost driver, terus beban usaha lain yang dia bukan cost driver. Masih ekualisasi. Pertemuan 11 juga masih ekualisasi, tapi di sini bedanya itu terkait penghasilan yang kena PPh final. Gitu ya, PPh 15 dan PPh 4 ayat 2. Nah, cuma di pertemuan 11 ini dia dimasukin juga tentang aspek PPh non finalnya kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya kalau aspek PPh non final atas penghasilan final itu, misal jasa konstruksi. Jasa konstruksi itu kan tukangnya itu kita pasti bayar gaji kan ya. Nah, gajinya itu kan terutang 21. Itu kan aspek PPh non final dari penghasilan PPh final kayak gitu. Oke. Sama masih ekualisasi. Nah, baru di pertemuan 12 kita
enggak bahasnya ekualisasi, kita bahas tentang hubungan istimewa. Hubungan istimewa ini kita lebih spesifiknya ke pasal 18 Undang-Undang PPH, terus macam-macam hubungan istimewa apa aja, ada yang di pasal 9, terus di pasal 18 juga. Terus, nah di SPT-nya kita spesifiknya ke sini, lampiran khusus 3A. Ini udah ada di PPT-nya, nanti tinggal dibaca-baca lagi aja. Lampiran khusus 3A ini, sama kita juga belajar tentang Tipidok. Tipidok ini dia diaturnya di PMK 213 tahun 2015 ya kalau nggak salah, 15 atau 16 gitu lupa aku. PMK 213 intinya. Ini Tipidok ini itu mengatur tentang local file, master file, sama CBCR. Ini sebenarnya nice to know aja sih untuk yang local file, master file, sama CBCR ini. Karena dari soal tahun kemarin-kemarin rasanya nggak ada deh ini. Oke, pertemuan 13 ini tentang PKKU. Prinsip kewajiban kewajiban usaha gitu ya. Atau biasa kita sebutnya amanah prinsipal. Terus masih lanjut aja dari yang pertemuan 12 kemarin, jenis transaksi afiliasi, terus analisis keserbandingan, terus juga di sini kita bahas kelupaan 1. Di sini kita juga bahas tentang VAR, function asset dan risk, gitu. Nah, VAR ini kita gunakan untuk mengaplikasikan metode transfer pricing yang tepat. Ini pertemuan 13 ini itu ngulang materi probis. Lebih kurang seperti itu. Untuk 13, nah 14 ini kita tinggal mengaplikasikan yang sudah kita pelajari di pertemuan 8 sampai 13. Aplikasinya kemana? Aplikasinya ke KKPT. Kertas kerja penelitian, sama kita juga membahas tentang angsuran PPH, cara menghitung angsuran PPH pasal 25 sebelum dan sesudah adanya penyesuaian tarif PPH badan yang di Undang-Undang Ciptaker itu diubah tarifnya menjadi 22%. Itu nanti kita belajar spesifik di pertemuan 14. Oke, ya singkatnya kita belajar ALK itu sih. Pertemuan 8 sampai 14, intinya itu aja. Oke, kalau karena informasinya udah, sekarang kita masuk ke pembahasan soalnya langsung. Oke, sebentar. Aku stop share dulu. Oke, udah kelihatan share screen-nya yang sekarang, Excel-nya? Udah ya? Oke. Oke, sekarang kita mulai. Soal pembahasan soal ALK 2020. 2020 ini soalnya ada 3 esai, 1, 2, 3, sama 1 kasus komprehensif. Oke. Nah, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, esai. Saudara sedang melakukan analisis kepatuhan SPT masa PPH 2126, pajak Januari sampai Desember 2019 dengan pembebanan biaya gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR di SPT tahunan PPH Badan. Tahun pajak 2019 pada PT Bank Sejahtera punya 34 kantor cabang K. Saudara menemukan fakta bahwa tidak terdapat selisih. Nah, pada ekualisasi pembebanan biaya gaji sebesar 900 M. Dalam pelaporan SPT masa PPH 2126 pada pasal pajak Mei dan Desember dengan DPP masing-masing 450 M. Bagaimana pendapat saudara? Oke. Untuk soal nomor 1, sebenarnya soal ini agak bahasanya itu agak membingungkan sih. Di sini dia itu kata-katanya tidak terdapat selisih pada ekualisasi tidak terdapat selisih pada ekualisasi gitu ya. Kata-katanya seperti itu. Tidak terdapat selisih pada ekualisasi, tetapi di sini ada angka sebesar 900 M. Nah, 900 M ini apa? Katanya kan tadi tidak terdapat selisih. Boleh zoom dikit lagi nggak? Boleh. Bentar ya. Oke, udah ya. Udah cukup atau mau di zoom lagi? Udah. Udah ya, oke. Ini kan tadi
tidak terdapat selisih, tapi dia ada nominalnya si 900 juta tadi. Wait. Bentar. Nah, bagaimana pendapat saudara atas? Nah, di sini berarti kita mendapatkan informasi ternyata di sini tidak ada selisih ya, tidak ada selisih pada ekualisasi gitu. Berarti kalau tidak ada selisih pada ekualisasi di SPT massa dan SPT badan itu sama ya, SPT massa dan SPT badan. Fakta yang kita temukan adalah seperti itu. Nah, tetapi kalau kita pahami dari yang kita pelajari selama ini di ekualisasi, SPT massa dan SPT badan itu normalnya dia memiliki selisih. Nah, untuk SPT 21 dan SPT badan ini berarti pada pos beban gaji ya. SPT massa 21 dan SPT badan di pos beban gaji. Nah, di sini itu harusnya ada beberapa selisih yang bisa kita jadikan pembeda gitu di ekualisasinya. Selisihnya apa? Selisihnya yang paling jelas itu adalah natura. Kenapa natura dijadikan selisih? Karena kalau logiknya gini ya. Logiknya kalau di SPT massa 21, natura ini biasanya perusahaan itu masukin naturanya sebagai objek 21. Berarti dia dikenakan PPh pasal 21. Berapa? 5% ya. 5% itu kan tarif minimumnya. Itu bisa juga lebih sih, bisa 15, 25 atau 30%, tapi biasanya perusahaan itu dia membebankannya 5%. Nah, kenapa dibebankan ke 21? Supaya dia bisa memasukkannya ke beban gaji. Gitu ya. Kalau dia masukkan ke beban gaji, efeknya adalah penghasilannya turun. Penghasilan kena pajak ya, penghasilan kena pajaknya turun kan, karena dikurangi sama beban gaji, yang mana beban gaji ini ada natura di dalamnya. Nah, di sini kenapa dia nggak laporkan di SPT badan? Kenapa dia natura ini mengurangi penghasilan di SPT badan? Kalau SPT badan itu kan tarifnya 22% ya, kalau sekarang 22%. Nah, daripada dia bayar 22%, mending dia bayar 5% aja. Kayak gitu. Jadi seharusnya kalau kita lihat di sini kan ada selisih ya. Natura ini objek 21, tapi dia di sini beban gaji, itu kan seharusnya nggak boleh dibebankan ke SPT badan. Nggak boleh dibebankan ke beban gaji. Jadi harusnya ada selisih. Kayak gitu. Tapi di sini nggak ada selisih. Nah, dalam kasus ini apabila 21 dan tahunan diekualisasikan, maka akan menghasilkan selisih berasal dari biaya. Nah, ini tadi biaya-biaya yang secara fiskal tidak bisa dibebankan di laba rugi. Contohnya adalah natura. Nah, efeknya apa? Berarti di SPT badannya itu ada si natura ini yang merupakan biaya yang seharusnya dia disesuaikan secara fiskal, gitu ya. Harus ada penyesuaian fiskal di situ. Itu yang pertama. Jadi di sini pendapat saudara atas kasus tersebut, yang pertama dia harusnya kita lakukan penyesuaian fiskal ke SPT badannya. Itu karena ada kemungkinan natura ini dilaporkan sebagai beban. Kenapa dia dibebankan? Karena di 21-nya ada. Kalau kita ekualisasikan angkanya sama. Itu padahal logikanya itu kan harusnya ada perbedaan ya antara 21 sama badan. Seenggaknya perbedaan itu harus bisa dijelasin gitu. Oke, itu yang pertama. Yang pertama kita ketemunya ini, natura. Yang kedua, nah di sini kan dia ada nyebutin kata-kata Mei sama Desember. Mei 2019 dan Desember 2019 dengan DPP masing-masing 450 M. Terus di atasnya tadi kita lihat
ada pembebanan biaya gaji sebesar 900 M. Nah, di sini ini agak nggak jelas ini maksud soalnya itu apa. Ada masa pajak Mei, ada masa pajak Desember, masing-masing 450 M. Nah, di sini berarti kemungkinannya WP itu melakukan pelaporan SPT masa 21 itu cuma di Mei sama Desember ini. Berarti dia tidak melaporkan di masa-masa yang lain. Karena kan kalau 450 M ini kita kali 2, Mei-nya 1, Desembernya 1, itu kan dapatnya 900 M ya. Sama kan angkanya. Berarti logika berpikirnya untuk soal ini, yang kedua, kita menemukan fakta bahwa pelaporan itu hanya dilakukan di 2 bulan, di 2 masa pajak, Mei sama Desember. Kayak gitu. Nah, yang lainnya gimana? Yang lainnya dia nggak dilaporin atau pelaporannya itu dirapel gitu, dirapel di Mei sama dirapel di Desember. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya, kalau kita lihat ke pasal 7 Undang-Undang KUP, ada kewajiban perpajakan yang tidak dilaporkan. Efeknya apa? Efeknya ada potensi dia dikenakan STP. STP atas apa? STP atas tidak melaporkan SPT masa. SPT masa. SPT masanya tidak dilaporin nih untuk 10 bulan selain Mei sama Desember. Jadi kenakannya berapa? Dikenakannya 10 bulan dikali 100.000. Jadi dia bisa dikenakan 1 juta. Oke. Kayak gitu ya. Oke. Terus ini tambahan dikit sih. Tambahan dikitnya cuma harus dilakukan pengecekan kembali menggunakan metode sebagai berikut. Nah, ini untuk memastikannya aja sih. Memastikan temuan-temuan yang kita dapatkan tadi kita harus lakukan salah satu atau semua dari 9 ini. Informasi eksternal internal ini yang paling wajib ekualisasi, bukti, angka-angka, tracing, kebenaran matematis ini teoritis aja sih. Oke. Nomor 1 kayak gitu. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut nomor 2. Belum ya? Oke, kalau belum kita lanjut. Oke, kita lanjut nomor 2. Jelaskan tahapan-tahapan yang harus saudara lakukan apabila saudara menjadi analis atau AR di DJP dalam melakukan analisis transfer pricing. Oke, dalam analisis transfer pricing ini jawabannya ini teoritis ya. Tahapan dalam melakukan analisis transfer pricing. Yang pertama, identifikasi WP berisiko transfer pricing, terus pengumpulan data dan informasi yang diperlukan, seperti keterangan dan bukti terkait transaksi afiliasi baik melalui WP maupun ke eksternal. Terus buat analisis industri. Analisis industri ini biar kita memahami kondisinya wajib pajak itu, terus kita bikin skema transaksinya kayak gimana. Pohon kepemilikan ini kayak yang di pertemuan ini ya. Pertemuan 12, dia pemegang sahamnya ada berapa aja, biar kita bisa lihat hubungan istimewa dari kepemilikan sahamnya itu berapa, atau ada kemungkinan hubungan istimewa dari selain pemegang saham, misal keluarga kayak gitu ya. Terus habis itu supply chain, habis itu mengidentifikasi faktor-faktor kesebandingan, ini analisis perbandingan. Terus karakteristik usahanya, ini kayak yang kita pelajari di Probis, apakah dia itu fully fledged atau dia itu kontrak atau sebagian risikonya. Nah, dari analisis VAR itu kita lakukan analisis metode transfer pricing yang tepat. Terus terakhir tinggal menyusun kertas kerja analisisnya. Yang ini tinggal teori aja sih, nggak perlu banyak dijelasin. Ya, aku rasa nggak perlu pertanyaan ya untuk nomor 2 ini. Tinggal lanjut nomor 3. Jelaskan sumber data dan informasi apa saja yang dapat digunakan
untuk melakukan analisis adanya hubungan istimewa pada perusahaan multinasional. Ini juga teori ya. Yang pertama itu yang jelas SPT tahunan ya, SPT tahunan PPh Badan. Nah, di sini spesifiknya kita lihat ke lampiran 5. Lampiran 5 itu pemegang sahamnya siapa, susunan pengurus komisarisnya siapa. Habis itu ke lampiran 6, penyetar modal pada perusahaan afiliasi, dan ini tadi yang kita bahas di intermezzo tadi sebelum kita mulai, lampiran khusus 3A. 3A ini pernyataan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Yang pertama, terus yang kedua CLK ya. CLK ini kita lihat di CLK-nya itu dilaporkannya entitas yang berelasi dengan perusahaan itu apa aja gitu. Kayak kepemilikannya siapa aja, terus dia tuh kalau misalnya grup anak usahanya siapa saja, terus pemegang sahamnya siapa saja. Terus juga kita bisa analisis supply chain ya. Analisis supply chain-nya perusahaan. Yang ketiga ini adalah TP-Doc. TP-Doc ini itu tadi yang di PMK 213. Digunakan untuk menganalisis secara rinci bagaimana dasar penerapan PKKU dalam penentuan transfer pricing. Ini tadi terdiri atas local file, master file, dan CBCR. CBCR itu apa? CBCR itu adalah country by country report. Istilahnya itu laporan per negara. Nah, apa gunanya CBCR? CBCR ini berfungsi kalau WP itu adalah WP Group multinasional. WP Group multinasional maksudnya apa? WP Group multinasionalnya adalah di mana WP itu dia tergabung dalam satu grup dan dia itu grupnya ada di banyak negara kayak gitu. Intinya kayak gitu sih CBCR. CBCR, master file, dan local file. Oke. Yang esai udah sih itu aja. Yang nomor 2 sama nomor 3, nomor 2-nya teori aja. Nomor 1-nya sih yang agak analisis karena soalnya agak kurang jelas maksudnya itu kayak gimana. Oke. Gimana? Clear teman-teman? Atau ada yang mau ditanyain? Kalau WP grupnya domestik perlu TP-Doc juga enggak? Kalau WP grupnya domestik perlu TP-Doc juga enggak? Oke. Ini sebenarnya kalau untuk materi TP-Doc-nya aku belum terlalu baca, nanti habis ini aku kasih ini aja PPT tentang TP-Doc. Biar nanti teman-teman bisa lebih jelas di situ. Biar aku juga nggak salah ngejelasin kan. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Sebelum kita lanjut ke soal kasus. Soal kasusnya panjang, lumayan. Gimana? Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita masuk ke kasus. Oke, soal kasusnya di sini ada data-data SPT. Nggak kayak biasanya ya. Kalau biasanya kan kita ini ya dikasih, kalau soal-soal 2019 ke belakang itu kan kita dikasih laporan keuangan audited kan. LK audited itu ada macam-macam, ada neraca, ada laba rugi, terus juga ada apa namanya CLK gitu-gitu kan. Intinya gitulah. Di sini kita dikasih SPT. Ini ada induk SPT-nya. Induk 1, induk halaman 2, terus lampiran 1, lampiran 2, 4, 5, dan 6. Oke. Nah, ini lampiran 2-nya. Lampiran 1 ini tentang ini ya. Lampiran 1-nya tentang ikhtisar laba rugi. Lebih kurang kayak gitu. Penghasilan, dari penghasilan turun ke bawah sampai penghasilan, kalau di soalnya cuma sampai penghasilan itu komersial aja. Tapi kalau ke bawah lagi itu masih lanjut. Nah, lampiran 2 ini spesifikasi beban-bebannya apa aja. Ada HPP di kolom 1, terus kolom 2-nya itu biaya usaha lain, terus biaya dari luar usaha, dan tinggal dijumlahin. Ini intinya untuk melihat beban.
L2 lampiran 2 nih. Terus lampiran 4 ini penghasilan non objek. Terus lampiran 5 ini pemegang saham dan pemilik modal. Ini nanti kita pakai juga informasi di sini. Terus lampiran 6. Lampiran 6 ini penyertaan modal dan utang pemegang saham atau transaksi afiliasi. Nah, kita masuk ke tambahannya dulu. Kita diminta yang pertama membuat KKPT, Kertas Kerja Penelitian atas pemenuhan kewajiban perpajakan di atas dengan menggunakan analisis ekualisasi SPT PPh Badan dengan SPT Massa dan berikan dasar hukum yang terkait. Hitung perkiraan potensi semua jenis pajak, potensi taxes 2019, terus hitung proyeksi PPh 25 di 2020. Apabila saudara memerlukan data informasi tambahan, sebutkan data informasi yang Anda butuhkan untuk mendukung analisis Anda. Oke, kita mulai satu-satu ya. Kita mulai dari bikin KKPT dulu. Template KKPT itu ada di LMS ya, udah ada di LMS, template-nya itu. Nah, sekarang kita bikin KKPT-nya. KKPT-nya itu template-nya seperti ini. Kita geser dulu. Nah, ini ya. Dia bentukannya mirip kayak KKP yang di pemeriksaan pajak. Oke, kita masuk ke ini. Di sini ada menurut SPT-nya berapa, penelitiannya berapa, selisihnya berapa. Oke, peredaran usaha. Peredaran usaha di soal kita lihat dulu. Kita lihat ke informasi-informasi tambahan. Kita mulai dari informasi tambahan yang A. WP belum menyetor dan melaporkan semua kewajiban SPT Massa, PPh dan PPN karena wajib pajak belum mengetahui prosedurnya. Oke, ini masuknya ke potensi ya. Ini masuk ke potensi. Oke. Dia masuk ke potensi untuk yang A ini. WP belum menyetor dan melaporkan semua kewajiban SPT Massa. Itu yang A. Jadi kita nggak masukin ke KKPT. Ini nggak ada penyesuaian ya. Itu untuk yang terus yang B, wajib pajak telah dikukuhkan sebagai PKP, melakukan penyerahan BKP pada tanggal 17 Maret 2018. Sebagai PKP belum menyetor dan melapor. Masa pajak PPN, masa pajak Januari sampai Desember ini juga potensi. Ini masuknya nanti di potensinya. Terus habis itu yang C, Singapura oke pada tahun 2012 memperoleh penghasilan tertentu. Apa nih? Sebentar. Jadi kita ada materi KKPT. KKP. Apa ya KKPI? Soalnya dosen kami rasanya nggak ada nyinggung. KKPT itu nanti diajarinnya di pertemuan 14 ya. Belum masuk mungkin kelas teman-teman. Kelas aku juga belum masuk sih sebenarnya, tapi kan udah disuruh ngerjain tuh. Jadi nanti itu dibahas di pertemuan 14 tentang KKPT. KKPT itu intinya ya ini sih, intinya kita membandingkan antara menurut SPT-nya berapa, penelitiannya berapa, selisihnya berapa. Jelasin KKPT-nya dulu. Oke, yaudah. Oke, kalau kayak gitu kita mulai. Jelasin KKPT. Oke, KKPT itu mulai dari atas. Ini sebenarnya bentukan KKPT itu dia untuk KKPT PPh Badan. Ya kan ada KKPT ini kan lebih ke ini ya. Lebih ke kita menggunakan teknik ekualisasi gitu. Jadi di sini yang di tab 2.1 ini KKPT-nya kita bahas tentang PPh Badan. Jadi di sini kita bikin ikhtisar dari si laba ruginya perusahaan. Gitu. Jadi di sini kita masukin peredaran usahanya berapa, terus HPP unsur-unsurnya apa aja, terus biaya,
Terus kalau ada penghasilan neto dari kalau ada biaya luar usahanya berapa, sama penghasilan dari luar usahanya berapa. Oke, kayak gitu yang nomor 1. Terus turun ke bawah, kalau ada neto komersial luar negeri, dimasukin juga, dapatnya jumlah penghasilan neto komersial. Terus habis itu kita masukin penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk OP. Ini kita ambilnya tadi dari data yang di SPT-nya. Terus penyesuaian fiskal positif sama penyesuaian fiskal negatifnya, terus dapat penghasilan itu fiskal. Oke, ini kebanyakan data-datanya kita ambil dari induk ya, soalnya kan ikhtisarnya ada di induk tuh. Ini kalau penghasilan neto fiskal ini kita mulainya dari peredaran bruto, kita masuknya dari L1. Peredaran usahanya 20,3 M. Ini masuk ke sini. Ini ya, 20,3 M peredaran usaha. Terus HPP tadi yang aku jelasin itu ambilnya dari L2. L2 itu tentang beban-beban. Kita bicara beban di L2. Nah, kita ambil di sini di kolom. Ini kan kolom-kolomnya ini per ini ya, per apa namanya? Per klasifikasinya, apakah dia HPP, biusaha atau biaya luar usaha. Nah, sini kita masukin pembelian bahan atau barang dagangan. Itu pembelian ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Ini kita ambil dari sini. Nah, pembelian 15 M plus persediaan awal 1 M minus persediaan akhir 2,5 M, dapatnya 13,5 M untuk untuk LPP. Biusaha lainnya tinggal masukin aja sih dari ini tadi lampiran 2-nya, gaji upah bonus gratifikasi sampai ke bawah. Jumlah 337 sekian. Terus penghasilan itu dari luar usahanya ini peredaran usaha dikurangi HPP dikurangi biaya usaha. Terus kalau ada biaya biaya dari luar usaha, itu ambilnya dari sini. Ini ya, biaya luar usaha di kolom biaya lainnya ada 30 juta. Ini dimasukin ke sini. Terus penghasilan neto dari luar usaha ini kalau yang di soal UAS kemarin kita ambilnya dari sini ya, induk halaman 2. Sebentar. 550 juta dapat dari mana kemarin? Oh ini, penghasilan dari luar usaha yang di lampiran 1, yang E, penghasilan dari luar usahanya 550 juta. Kayak gitu ya. Nah, 30 juta tadi bisa diambil juga dari sini, dari L1-nya. Soalnya yang satunya kan ikhtisarnya dari si laba rugi perusahaan. Oke, terus tinggal di jumlah-jumlah aja. Terus penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan dengan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Terus penyesuaian fiskal positif ini ambil juga dari mana ya? Penyesuaian fiskalnya ambil dari itu kayaknya memang dari soalnya ya datanya. Penyesuaian fiskal positif. Oh, ini dibandingin ya. Kalau dari si penyesuaian fiskalnya kita ambil dari kan udah dapat penghasilan neto fiskal ini tinggal diselisihin aja. Biar dia dapatnya 4146 soalnya kan kalau si 3982 ditambah dengan 550 itu kan enggak 4146 hasilnya.
biar dapat 4146 kita selisihin. Gini rumusnya jadi. Si 4146 dikurangi 550 ditambah dengan 3982. Apa nih? Kak boleh scroll ke atas dikit, shift 21. Yang mana tuh? Oh, oke. Oke, sebentar. Nah. Oke, teman-teman, untuk bentukan dari ini masih tinggalan ya, ada kompensasi kerugian fiskal, terus penghasilan kena pajaknya berapa, PPh terutangnya berapa, ini tinggal ambil aja dari sini. Kompensasi kerugian di induk halaman 1, 600 juta, terus habis itu penghasilan kena pajak, ini tinggal diselisihin, terus PPh terutangnya dapat di sini ya, 784, 589 sekian. Nah, ini yang akan kita bandingkan intinya. Di pajak dalam negeri. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk format dari KKPT-nya sendiri? Ada yang masih bingung, teman-teman? Gimana? Ada yang mau tanyain dulu untuk format KKPT sebelum kita masuk ke KMAP? KKPT ya itu tadi, KKPT itu kertas kerja penelitian. Tujuannya apa? Tujuannya KKPT itu biar kita menganalisis di SPT-nya itu lebih kurang dia, kalau kita teliti, selisihnya dapatnya berapa gitu. Ibaratnya kayak KKP lah kalau di pemeriksaannya, tapi kan kita bukan pemeriksaan ya, kita menganalisis SPT-nya si WP kan. Jadi dari SPT-nya, SPT itu kan isinya itu pada dasarnya kan adalah laba rugi kan ya, dari si SPT itu. SPT itu kan isinya pada dasarnya laba rugi perusahaan. Core-nya itu kan adalah situ. Jadi ya ibaratnya kayak bisa dibilang kayak menyalin SPT, karena kan ini menurut SPT ya udah, ini berarti kita masukin aja data-data SPT-nya berapa, peredaran usahanya berapa, HPP-nya berapa, biayanya berapa, dan seterusnya ke bawah. Terus kita lakukan penelitian. Nah, itulah yang akan kita bahas ini. Hasil penelitiannya kita masukin juga ke sini. Kalau kita dapetin selisihnya itu yang jadi potensi pajak, tapi ini kan baru ini ya, selisih kan ya. Dia bisa diajukan ke pemeriksaan. Format KKPT diatur di mana ya? KKPT itu kalau template-nya ada di LMS, tapi kalau untuk template aturannya itu di pertemuan 14. Itu aku belum terlalu baca sih. Oke, ada yang mau tanya lagi? Selisihnya tuh diisi apa sih? Temanku apa nih? Selisih apa nih? Selisih di sini ya. Ya, ini selisih di sini kita bandingin antara penelitian sama SPT-nya gitu. Kalau kita bandingkan ternyata ada selisih, ya berarti di sini isi selisihnya. Misal di sini peredaran usaha itu umpama nggak ada selisih. Jadi ya udah di sini selisihnya 0, kayak gitu sih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut?
Belum ada? Oke, lanjut ya. Oke. Nah, kalau udah paham template-nya, oke, sekarang kita lanjut ke penelitiannya gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penelitiannya. Kita masuk ke informasi tambahan di soal. Informasi tambahan yang pertama. Ini tadi kita ulang dari awal ya. Untuk ini wajib pajak belum menyetor dan melaporkan semua kewajiban karena WP belum mengetahui prosedurnya untuk SPT masa. Nah, berarti untuk SPT masa ini ada potensi gitu. Ini masuk nanti ke bagian potensi. Itu dibahasnya di 22. Potensi. Terus bagian B-nya WP telah dikukuhkan sebagai PKP. Melakukan penyerahan barang kena pajak pada tanggal 17 Maret 2012. Sebagai PKP belum menyetorkan dan melaporkan SPT masa PPN masa pajak Januari sampai Desember 2019 ini juga potensi gitu ya. Yang B, ini nanti kita bahasnya di potensi, bagian potensi. Oke. Nah, terus kita masuk lagi ke C. Nah, di C ini katanya Singapura OK Ltd. Singapura OK ini adalah ini ya. Dia penyertaan modal, berarti kan anak perusahaan nih. Singapura OK ini adalah anak perusahaannya si PT Sehat Semangat. PT Sehat Semangat ini dia punya anak perusahaan namanya Singapura OK Ltd. Alamatnya di Singapura, penyertaan modalnya 100%. Gitu. Penyertaan modalnya 100% di Singapura OK Ltd ini. Jadi Singapura OK adalah anak perusahaan. Oke, kita lanjut. Singapura OK pada tahun 2018 memperoleh penghasilan tertentu. Penghasilannya neto sebesar 2.100.000 US dollar. Tahun buku Singapura OK Ltd adalah Januari sampai Desember 2018 dan batas waktu penyampaian SPT tahunan di Singapura paling lambat 31 Mei 2019. Nilai kurs USD terhadap rupiah yang berlaku pada tanggal 31 Mei 2019 dan 30 September 2019 masing-masing sebesar 14.000 per US dollar dan 14.500 per US dollar. Oke. Yang C ini. Nah, jadi kan berarti di sini ini ya, Singapura OK ini merupakan entitas anaknya si apa namanya? PT Sehat Semangat gitu. Entitas anaknya. Nah, Singapura OK ini dia di Singapura dia memperoleh disebutkan di sini namanya penghasilan tertentu. Penghasilan tertentu ya. Tahun buku Singapura OK adalah Januari OK, penghasilan tertentu sebesar 2.100.000. Nah, untuk penghasilan tertentu tadi itu dia kita punya aturan khusus di PMK 107 2017. Oke, sebentar. Tes ini suaranya kedengaran teman-teman? Dengar kok, Ri. Halo, teman-teman, suaranya kedengaran? Halo, dengar, Ri. Oke, kedengaran ya? Oke, HP-nya lowbat, jadi aku switch ke laptopnya aja. Aku izin off cam ya, teman-teman. Nggak bisa ngidupin kamera. Oke, so kita lanjut lagi. Nah, di sini untuk penghasilan tertentu itu kita
aturannya mengacu ke PMK 107 2017. Oke, sebentar aku buka dulu aturannya. PMK 107. Oke, PMK 107 2013. 2017 ya. Sebentar. Oke. Nah, PMK 107 ini dia mengatur tentang yang penghasilan tadi ya, penghasilan tertentu itu kita bisa mengklasifikasikannya sebagai dividen gitu. Penghasilan tertentu yang diperoleh dari luar negeri itu kita klasifikasikan sebagai dividen. Nah, di sini dia diaturnya si dividennya itu diperoleh oleh WP dalam negeri. Dalam hal ini berarti si PT Sehat Semangat tadi. Ya. Atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Berarti di sini nih ya, ada dua nih. Ada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Ini berarti sebagai entitas anak gitu. PMK-nya udah diganti, iya PMK-nya udah diganti. Tapi di sini untuk aturannya itu dia belum di untuk peraturan yang terkait dengan si penghasilan neto itu masih bisa kita pakai PMK 107. Karena yang diganti bukan pasal yang terkait ke PMK itu. Kayak gitu. Oke, kayak gitu ya, teman-teman. Sebenarnya udah diganti, tapi pasal yang mengatur itu nggak diganti kebetulan. Dia cuma menambah pasalnya. Jadi di sini si WP dalam negeri adalah sebagai entitas induk, dia memperoleh dividen dari penghasilan atas anak usahanya. Gitu ya. Anak usahanya adalah badan usaha di luar negeri. Dalam hal ini adalah Singapore OK Ltd. Nah, tadi itu kan di pasal ini ya. Sebentar aku coba lihat yang PMK 93. Nah, ini kalau di PMK 93. PMK 93 itu kan dia di pasal 3-nya kan nggak berubah ya. Nah, sini kan kita memakai pasal 3. Di pasal 3 itu diatur nih, penentuan saat diperoleh dividen sebagaimana masuk pada ayat 1. Nah, saat diperoleh dividen, nah ini kita sebutnya dividen ya, dividen tadi. Atas penyertaan modal langsung WP dalam negeri pada BULN non bursa terkendali langsung ditetapkan pada akhir bulan keempat. Berarti di sini ditetapkan pada akhir bulan keempat. Setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan PPh BULN di negara tersebut. Oke, jadi tadi kan di soalnya itu mesinnya aku ganti aja.
Oke. Kalau di soalnya tadi kan ini ya, di tambahannya ada kata-kata kalau dia itu paling lambat 31 Mei 2019. Nah, berarti pada akhir bulan keempat itu Juni, Juli, Agustus, September ya. Berarti di sini kita pakainya yang September. Itu. Nah, berarti pada saat September, 30 September 2019 adalah saat diperolehnya dividen. Kayak gitu. Itu untuk maksud dari pasal 3 ini. Oke, itu yang ayat 1. Terus kita lihat ayat 2. Dalam hal BPN non bursa terkena langsung tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan PPH. Oke, ini nggak usah karena nggak terlalu kita lihat ya ayat 2-nya karena kita udah dikasih tahu kalau si WP luar negerinya si Singapura itu punya kewajiban untuk melakukan pelaporan pajak penghasilan di Singapura. Oke, sekarang kita lihat ke lampirannya. Bantuan saat diperoleh dividen. Oke, ini nggak usah. Oke, sebenarnya kalau di PMK 93 sendiri itu perubahannya di ini sih. Dia yang signifikan itu di 3C dia spesifikkan penghasilan neto luar negeri itu apa gitu. Penghasilan tertentu luar negeri itu apa. Tapi karena di soalnya itu kita memang sudah dikasih tahu bahwa si penghasilan net dia dispesifikkan kata-kata adalah penghasilan neto. Itu berarti penghasilan itu adalah penghasilan yang diatribusikan sebagai dividen di Indonesia karena dia kepemilikannya itu lebih dari 50%. Paling paling rendah 50%. Berarti dia sudah 50% atau lebih. Ya, kan tadi kalau di di SPT-nya Singapura itu dimiliki oleh PT Sehat Semangat sebesar 100%. Nah, berarti kan sudah lebih dari 50%. Dan tadi sudah dispesifikkan penghasilan neto itu adalah penghasilan yang diatur di PMK ini sebagai dividen. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang kita balik ke soalnya. Oke, nah sekarang kenapa kita lakukan koreksi positif? Karena di sini untuk soalnya itu di KKPT kita kalau di SPT-nya penghasilan penghasilan neto komersial luar negeri itu dia tidak ada yang dilaporkan. Padahal dividen itu dia masuknya adalah penghasilan neto komersial di luar negeri. Seperti itu ya. Nah, jadi kita lakukan penyesuaiannya. Caranya adalah tadi kita udah dikasih tahu bahwa di soal ada penghasilan tertentunya itu sebesar 2.100.000 US dollar. 2.100.000 US dollar. Ya. Terus kita kalikan dengan kursnya. Kursnya adalah kapan? Kursnya adalah kurs pada saat dividen tersebut diakui. Pada saat dividen tersebut terutang, gitu ya. Nah, di sini kan ada dua kurs ya, ada 14.000 sama 14.500. Nah, di sini karena itu tadi saat terutangnya dividen adalah 4 bulan setelah jatuh tempo pelaporan SPT di Singapura. Jatuh tempo pelaporan SPT-nya adalah 31 Mei, berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Oke, berarti di sini ada ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4
Berarti di 30 September. Berarti kita pakai kurs USD terhadap rupiah yang berlaku pada 30 September, yaitu 14.500. Ya. 14.500 per dolar dikalikan dengan 2.100.000 dolar dikalikan dengan persentase kepemilikan. Nah, persentase kepemilikannya itu adalah 100%. Gitu ya. 100% kepemilikannya. Ini tambahannya aja, saat diterimanya DIM dividen adalah pada akhir bulan keempat. Ini yang tadi. Nah, setelah kita hitung-hitung, kita dapatkan jumlahnya 2.100 kali 14.500 dikali 100%. Dapatnya adalah 30,45 M. Ini berarti kita lakukan penyesuaian fiskal. Penyesuaiannya kita masukkan ke sini. Aslinya 0, tidak ada penghasilan neto komersial luar negeri, tapi dia jadinya ada penghasilan neto luar negeri. Dari mana? Dari DIM dividen si Singapura OKLTD tadi. Oke, gimana teman-teman? Cukup lihat atau kita lanjut dulu? Atau ada yang masih bingung? Gimana teman-teman? Lanjut ya? Oke, kita lanjut. Kita balik lagi ke sheet tambahan. Yang C udah, sekarang kita masuk ke yang D. Royalti dibayarkan kepada Mei Malaysia dan telah disetorkan PPN atas pemanfaatan BKPTB sesuai kebutuhan tetapi tidak memenuhi pengujian eksistensi dan manfaat atas pembayaran royalti. Oke, ini berarti nanti kita masuknya di si royalti itu masuk ke sini. Yang B ya, di bagian royalti. Biaya royalti. Biaya royalti itu kita dapatkan sebesar 50 juta. Itu dapatnya dari mana? Kita dapatnya dari sini. Si L2-nya. Biaya royalti 50 juta. Nah, tapi biaya royaltinya ini disebutkan dia tidak memenuhi pengujian eksistensi dan manfaat atas pembayaran royalti. Berarti royalti ini tidak berkaitan dengan kegiatan usahanya si Sehat Semangat gitu ya. Tidak berkaitan dengan kegiatan usahanya si WP gitu. Jadi di sini si royalti itu 50 juta kita lakukan penyesuaian. Tapi ini sebenarnya kalau untuk penyesuaiannya ini kalau di kelasku kan dosen pemeriknya itu kan Pak Johannes ya. Kalau Pak Johannes itu mazhabnya kalau koreksi fiskal itu dilakukan langsung ke pos-posnya gitu. Misal ada koreksi peredaran usaha ada yang terbukti tidak dilaporkan, berarti koreksi fiskal. Koreksi fiskal itu apa? Koreksi fiskal itu adalah kalau aku diajarinnya, koreksi fiskal adalah pembetulan karena adanya ketidakbenaran pelaporan gitu. Misal ada pos-pos yang kurang dilaporkan, ada penghasilan yang kurang dilaporkan, atau HPP yang terlalu tinggi. Itu contoh koreksi fiskal. Sementara kalau ini, si biaya royalti ini kan dia secara akuntansi itu bisa kita bebankan. Tapi secara pajak, karena dia tidak memenuhi eksistensi tadi, atau tidak berkaitan dengan kegiatan usaha, maka si biaya royalti ini kita lakukan bukan koreksi fiskal, tapi penyesuaian fiskal. Nah, bedanya apa perlakuannya? Kalau di sini penyesuaian fiskal itu kita masukkan ke bagian bawah. Di sini kan ada penyesuaian fiskal positif dan negatif. Kita masukkan ke sini. Jadi intinya penyesuaian fiskal itu muncul karena adanya perbedaan aturan antara akuntansi dan pajak. Baik itu penyesuaian fiskalnya karena beda tetap atau karena beda waktu. Sementara kalau koreksi fiskal itu karena adanya ketidakbenaran pelaporan, baik itu ada misalnya ada peredaran usaha yang kurang dicatat atau ada HPP yang terlalu tinggi.
adanya ketidakbenaran pelaporan intinya kalau koreksi fiskal. Kalau koreksi fiskal kita langsung koreksi ke posnya masing-masing, tidak kita masukkan ke penyesuaian fiskal di bagian bawah. Oke, kayak gitu ya. Itu untuk membedakan antara koreksi fiskal dan penyesuaian fiskal. Jadi itu bedanya. Nah, di sini si royalti tadi, karena secara akuntansi si royalti itu boleh ya kita bebankan, cuma secara pajaknya karena dia tidak berkaitan dengan kegiatan usaha, kita masukkan ke bawah. Di sini aku bikin di bawah sini 50 juta. 50 juta tadi kita koreksi semua. Kita sesuaikan semua gitu. Kita sesuaikan semua si 50 jutanya. Bukan di biaya royalti, tapi di penyesuaian fiskal positif. Oke. Itu yang ke D, bagian D. Oke. Bagian D-nya udah, sekarang kita masuk ke bagian E. Biaya sehubungan dengan jasa adalah pembayaran ke Singapura OK Ltd. Ada SKD terkait kegiatan 3M. Tetapi BP belum memenuhi kewajiban perpajakan yang terkait dengan hal ini. Biaya sehubungan dengan jasa adalah pembayaran ke Singapura OK Ltd, ada SKD terkait kegiatan 3M, tapi WP belum memenuhi kewajiban perpajakan. Oke, ini nggak masuk ke 21-nya. Ini udah masuk. Ini. Nah, kita masuk ke F sekarang. Biaya piutang tidak tertagih yang ada daftar nominatif sebesar 50 juta. Nah, biaya piutang tidak tertagih tadi di KKPT di bagian SPT-nya, piutang tidak tertagih. Ini kan 60 juta ya. Sementara di soal biaya piutang tidak tertagih adalah 50 juta. Berarti kan yang tidak ada daftar nominatif adalah 10 juta. Berarti 10 juta itu kita lakukan penyesuaian fiskal. Gitu. Karena dia 10 jutanya tidak ada daftar nominatif. Berarti kita masukkan ke bawah. Di sini ya 10 juta. Oke. Itu yang F. Sekarang yang G. Biaya sewa adalah sewa tanah bangunan dari Tuan Budi belum mempunyai NPWP. Biaya sewa tanah dan bangunan itu nanti kita bahasnya di bagian selanjutnya. Oke, sekarang yang H. Biaya bunga terdiri dari pembayaran ke Holland BV, ada SKD 25 juta, Singapura OK Ltd 25 juta, dan sini ke Bank Sejahtera. Oke, ini untuk potensi pajak. Ini dibahas di bagian selanjutnya. Yang I, daftar nominatif. Biaya promosi yang diisi lengkap adalah sebesar 75 juta. Sisanya tidak mencantumkan NPWP penerima. Oke, daftar nominatif. Daftar nominatif itu kan berarti nih si biaya promosi itu kan harusnya daftar nominatif atas biaya promosi harusnya diisi lengkap. Kalau tidak diisi, ada bagian tidak diisi, itu berarti daftar nominatifnya tidak lengkap. Berarti biaya tersebut tidak bisa dibebankan secara fiskal. Biaya pemasaran dan promosi tadi yang diisi secara lengkap cuma 75 juta. Berarti di sini kita lakukan penyesuaian sebesar 25 juta. Gitu ya. Oke, 25 juta ini atas penyesuaian biaya promosi. Aslinya 100 juta, ternyata yang dilaporkan cuma yang si daftar nominatifnya ada itu cuma 75 juta. Oke, lanjut. Yang bagian J, dalam biaya lain terdapat pemberian bantuan berupa sumbangan produk dengan HPP sebesar 50 juta kepada Yayasan Al-Iman. Belum termasuk laba. Oke, sumbangan. Sumbangan ini kan kalau di sini sumbangannya kepada Yayasan Al-Iman. Nah, ini kan nggak boleh ya. Nggak boleh dibebankan.
Bilangan lain. Oke. Bilangan lain. Oke, sumbangan itu kan tidak boleh dibiayakan. Itu sebesarnya ada 50 juta. Nah, dari 862 nanti kita koreksi 50 jutanya di bagian bawah. Nah, di sini hasil penyesuaian, total penyesuaian fiskal. Penyesuaian positif. Ini penyesuaian negatifnya nggak ada ya. Oke. Penyesuaian positifnya tadi kita dapatkan dari yang tadi 10 juta dari piutang tak tertagih yang tidak ada daftar nominatif, terus 50 juta dari royalti yang tidak memiliki apa namanya? Tidak memiliki si eksistensi tadi, tidak dia tidak memenuhi pengujian eksistensi dan manfaat. Tidak berkaitan kegiatan usaha, terus si biaya promosinya itu 75 juta aja yang ada daftar nominatif, terus biaya lainnya itu sumbangan yang tidak bisa dibebankan. Kita dapatkan totalnya 135 juta. 135 ini nanti kita masukin ke sini. Kita tambahkan dengan penyesuaian fiskal yang sudah dilakukan. 714.200 kita tambah dengan 135 juta. Jadi penyesuaian fiskalnya 135 juta. Terus ditambah dengan penghasilan neto komersial dari dividen. Tadi ya sebesar 30,4 miliar. Oke, terus habis itu satu lagi di sini yang bagian G ini berdasarkan keterangan L di soal. Oke, kita langsung ke L dulu ya. Yang lainnya nanti kita bahas di 22. L, angsuran PPh pasal 25 yang dikreditkan WP sebesar 10 juta dengan nilai surat tagihan pajak dari KPP Pratama Jakarta dengan nilai 15 juta termasuk sanksi administrasi 5 juta dan belum dibayar oleh WP. Oke, berarti di sini angsuran PPh 25-nya itu adalah sanksi ya, sanksi STP. Ini sebenarnya tinggal kita pindahkan aja. Kita pindahkan dari PPh 25 bulanan, kita kurangkan, terus kita pindahkan ke STP PPh 25. Pokoknya aja. Karena tadi kan nilai STP-nya adalah 15, termasuk di dalamnya adalah sanksi administrasi. Sanksi STP-nya. Jadi di sini pokok STP-nya 10 juta. Begitu ya. Oke, untuk 21 itu aja. Di sini kita kayak gitu, terus kita tambahkan ada selisih sebesar selisih dari penghasilan netonya itu adalah sebesar 30,585 miliar. Terus habis itu PPh terutangnya karena masih 2019, jadi kita masih pakai tarif 25%. 25% itu tarifnya adalah dapatnya dari 34M ini dapatnya 8,5 M. Kayak gitu ya. Terus habis itu nah kita bandingkan dengan PPh terutangnya dapatnya adalah 7,748 M. Oke, kayak gitu. Terus habis itu di bawah yang si PPh bulanan PPh 25 sama STP itu cuma pindahin aja. Tadi ya, dari awalnya PPh 25 jadinya dia adalah STP. Oke, untuk yang 21 itu aja teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke 22? Tarifnya nggak dapat pasal 31E. Tarifnya nggak dapat pasal 31E. Oh iya. Oke, di sini kebetulan pas aku kerjain itu dia
nggak pakai 31E, tapi nanti mungkin oke sebentar, kalau dia pakai 31E nanti aku ini benerin sih. Oke, thank you ya masukannya teman-teman. Thank you juga buat koreksinya. Oke, ini harusnya pakai 31E ya karena dia kurang dari 50 miliar. Oke, thank you ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Yang potensi pajak. Oke, potensi pajak ini sebenarnya per objek aja sih. Per objek ya, kita lihatnya dari yang sheet tambahan ini. Dari bagian-bagian yang tadi udah ditandain potensi. Oke, kita mulai dari potensi PPh 21. Potensi PPh 21 itu, nah di sini kan tadi yang bagian A katanya di soal tambahan WP belum menyetor dan melaporkan semua kewajiban SPT masa PPh PPN karena WP belum mengetahui prosedurnya. Artinya apa? Artinya berarti WP belum setor dan belum lapor SPT output sama SPT PPN. Berarti semua yang di bagian menurut SPT 0 karena tidak ada pelaporan yang dilakukan. Gitu ya. Berarti ini 0 semua. Nggak ada yang lapor. Tinggal kita masukkan penelitiannya. Penelitiannya langsung jadi selisih. Selisihnya langsung jadi potensi. Kayak gitu. Oke, SPT 21. Kita mulai dari 21 dulu. 21, ini kita langsung ambil aja dari yang paling jelas adalah gaji upah bonus dan seterusnya. Gaji upah bonus kita ambilnya dari lampiran 2. Ini gaji upah bonus, gratifikasi, honorarium, dan sebagainya 1,9 M. 1,9 M. Nah, di sini kan jumlah pegawainya nggak jelas dan pegawainya itu dapat berapa saja nggak jelas. Jadi kita gunakan tarif, asumsinya adalah tarif terendah. 5M, asumsi tarif terendah. Jadi di sini potensinya minimal adalah sebesar 95.074.000. Dapatnya dari 1,9 M kali 5%. Itu untuk PPh 21. Oke. Sekarang yang potensi 2326. Oke, di sini kan ada yang ini ya, ada bunga pinjaman ke luar negeri ini. Ini sebenarnya kalau nanti ini kan kalau kemarin karena sempat aku sama teman-teman cari, jadi di sini PPh 26-nya kita pakai P3B. Tapi kalau pas ujian nggak sempat dan di soal nggak dikasih tahu P3B-nya ada berapa aja, itu kita pakai aja tarif 20%. Kenapa tarif PPh 21 5% ya? Oke. Nah, di sini kan gini ya tadi. Kita kan nggak tahu jumlah pegawainya berapa yang menerima. Umpama nih, misal di soalnya dikasih tahu pegawainya ada 20 misal. Kan kalau kita dapat jumlah pegawainya 20, kita bisa bagi 1,9 M ini dengan 20, dapatnya 95 juta kan ya. Nah, di sini kan kalau dapat 95 juta enak ya. Kalau 95 juta kita bisa tahu, oh berarti di sini penghasilannya ada yang layer 5%, ada layer 15% kan. Karena dia lebih dari 50 juta. Kayak gitu. Tapi kalau PT itu kan dia pegawainya nggak mungkin kan cuma 20. Bisa saja 20, bisa juga enggak. Karena ini kan apa ya, gambling ya. Kita nggak bisa tahu si pegawainya itu ada berapa gitu. Umpama pun kita tahu pegawainya berapa, kita juga nggak tahu gaji yang diterima setiap pegawai itu sama atau beda. Gaji direktur kan nggak mungkin sama dengan gaji buruh harian. Gitu ya. Jadi di sini kita asumsikan saja semuanya pakai tarif terendah. Kayak gitu. Tapi sebenarnya ini kembali lagi ke asumsi teman-teman. Teman-teman mau pakai asumsinya seperti apa. Kayak gitu. Dan balik lagi, dosen mengajarkannya seperti apa. Oke ya.
Ada lagi yang mau tanyain sebelum lanjut? Belum ya? Oke, kalau belum aku lanjut dulu. Nah, balik lagi ke yang 23 tadi. 26. 26 ini kalau misalnya sempat, boleh teman-teman cari di P3B. Tapi kalau umpama pun nggak sempat, pakai aja 20%. Gitu ya. Pakai aja yang 20% di PPh pasal 26. Asumsinya kalau memang di soal tidak ada tarif P3B. Nah, di sini bunga pinjaman itu tadi kita lihat di tambahan ini ya, di bagian H. Biaya bunga. Biaya bunga itu kan kalau di KKPT atau di lampiran 2, biaya bunga adalah 54.120.000. Kemana saja? Yang pertama ke Holland BV Belanda 25 juta, Singapura oke 25 juta. Itu kan objek 26 ya. 26 berarti objek 26-nya 50 juta. Nah, masih ada selisih 4.120.000. Benar ya? Ya, 4.120.000. 4.120.000 itu pembayarannya ke Bank Sejahtera. Nah, pembayaran bunga ke bank itu bukan objek 23 maupun 26 ya. Jadi dia BOP. Si 4 juta tadi. Jadi kita nggak usah utak-atik. Kita masukkan saja 25 juta dan 25 juta. Karena tadi di tambahan bagian A tidak ada pelaporan SPT, berarti menurut SPT-nya 0. Nah, di sini tarifnya itu kalau misalnya teman-teman ada tahu tarif yang lebih pas gitu, silakan di ini aja bilang aja. Di sini begitu pas kemarin aku sama teman-teman nyari, itu dapatnya P3B Indonesia dengan Belanda adalah 5%. Ini ke Holland BV. Terus Singapura OK Limited itu adalah sebesar P3B-nya adalah 10%. Kayak gini ya. Atau mau pakai 20% boleh. Kembali lagi ke soal dan kembali ke asumsi teman-teman. Oke. Nah, terus habis itu di sini ada biaya promosi yang tanpa NPWP. Oke, kita lihat di soal. Biaya promosi tanpa NPWP. Oh, tadi ya di ini ya apa namanya? Si biaya promosi. Daftar nominatif biaya promosi. Oh, dia kan yang tidak lengkap tadi karena dia tidak mencantumkan NPWP. Kalau tidak mencantumkan NPWP ini teman-teman bisa asumsi apakah karena dia memang karena cuma nggak nulis aja atau memang karena pembayaran biaya promosinya adalah ke rekanan yang ternyata dia tidak ber-NPWP. Kalau ternyata rekanannya tidak ber-NPWP, maka kita bisa kenakan tarif lebih tinggi, tarifnya dia 100% lebih tinggi. Jadi dia kenanya 4%. Gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman asumsinya karena dia tidak ditulis NPWP karena kebetulan nggak nulis aja gitu, hilaf gitu atau lupa. Boleh teman-teman bikin ini semuanya 100 juta di biaya promosi. Tarifnya 2% semua boleh. Tapi kalau asumsinya 25 juta yang tadi nggak dimasukkan NPWP-nya di daftar nominatif itu adalah karena memang dia tidak ber-NPWP, maka di sini kita kenakan tarifnya 100% lebih tinggi. 7525 gitu ya. Ini sama kayak yang tadi. 4125 penyesuaian fiskal negatif juga enggak karena BP. Oke. Berarti 4.125.000 itu penyesuaian fiskal negatif juga enggak karena POP. Oke. Oh, yang tadi ya si apa namanya? Si bunga tadi itu ada selisih ya 4125 juta. Oh iya, nanti di koreksi ya. Karena tadi di si bunga pinjaman, biaya bunga.
54120 itu, oh iya dia kan harusnya tidak termasuk objek pajak ya. Ini nanti ditambahin. Oke. Ini masuk di H. Nah, ada yang BOP 412500. Oke. Oke, thank you ya. Oke, thank you udah diingetin tadi. Ada yang kelupaan dimasukin. Oke. Nah, sekarang tadi yang C ya udah. C-nya udah. Sekarang yang D, royalti ke Mei Malaysia. Royalti ini kalau di P3B itu tarifnya adalah 10% dari 15%. Royalti ini adalah, oke ini ya. Bunga pinjaman bank sejahtera ini tadi 4120. 4120 benar kan ya? 4120. Oke, ini BOP, jadi nggak dikenakan. Jasa dari Singapura ke LTD ini 20 juta. Di sini katanya kalau di P3B-nya si jasa itu, ini ya tadi. Si jasa tadi mana sih? Biaya jasa adalah pembayaran ke Singapura ke LTD, ada SKD. Berarti keterangan domisili terkait kegiatan 3M, tapi wajib pajak memenuhi perpajakan. Oke, di sini kalau di penjelasannya, dia kan ini ya, kalau di P3B-nya itu katanya hak pemajakannya ada di Singapura, kecuali diserahkan oleh BUT atau berada di Indonesia lebih dari 90 hari. Dia berarti tidak dikenakan PPh 23. Oke. PPh 23-nya udah, terus 4 ayat 2. 4 ayat 2 ini sewa tanah dan bangunan. Sewa tanah dan bangunan di F17 itu tadi ini ya, biaya sewa. Nah, biaya sewa ini itu kan nggak dijelaskan ya sewanya sewa atas apa gitu. Jadi di sini teman-teman asumsi sewanya boleh masuk ke sewa 23, boleh masuk ke sewa 4 ayat 2. Terserah asumsinya mau kayak gimana, tapi biasanya asumsinya ke salah satu jenis pajak sih. Selama di soal itu tidak dispesifikasikan sewanya ke mana. Tapi kalau dispesifikasikan ya jangan pakai asumsi, kita ikuti soalnya aja kayak gitu. Nah di sini karena nggak ada asumsi ya di soalnya itu seperti apa 40 juta ini, jadi kita masukkan ke salah satu dari PPh 23 atau ke PPh 4 ayat 2 sebesar 10%. Kalau di PPh 4 ayat 2-nya dia kenanya 10%. Oke, itu untuk yang PPh 4 ayat 2. Sekarang yang untuk PPN. PPN dari keterangan dividen yang dibagikan di lampiran 5 soal. Masuk potensi 2326. $180, 450 terus pemegang saham, milik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Wait. Oke, ini kan dividennya ini ya. Ini daftar pemegang saham berarti. Itu kewajiban pembajakan dividennya ada di kita. Sebentar. Oke, ini dividennya berarti ini ya. Siapa nih tadi?
Oh, itu bisa ini ya dibagi potong 23 atau 26. Oke. Itu nanti disesuaikan lagi. Oke, terus habis itu kita masuk ke PPN. PPN kita masuk dari si peredaran usaha. Peredaran usaha itu yang paling atas ya. 20M ini. Terus sumbangan, ada B sumbangan ini kan berarti dia objek PPN kan ya. Objek PPN terus ada penjualan gedung PPN 16D. Penjualan gedungnya itu ngambilnya dari penghasilan lain-lain. Oke. Penjualan gedung 1,5 M. Terus ini jasa luar negeri Singapura K Ltd. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Oke. Sama royalti ke Malaysia. Ini tadi yang royalti sama jasa ini tadi kan udah disinggung di awal ya. Karena dia lawan transaksi kita ada di luar negeri berarti nanti si kewajiban PPN-nya ada di kita. Dikenakan tarifnya 10% terus dijumlahkan dapatnya 2 miliar sekian. Karena belum ada pelaporan SPT PPN, maka di sini kita kenakan semuanya potensi pajak. Kayak gitu. Terus PPh badannya ini 7 miliar sekian kalau kita ambil dari depan. Terus habis itu ada STP PPh 25-nya yang udah dibayar tadi sama ada sanksi administrasi. Totalnya adalah 10M sekian. Oke, kayak gitu ya. Untuk yang dua-dua, gimana? Ada yang masih belum clear atau ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke. Kalau ada biaya promosi ada keterangan ke badan ya, maaf terlewat. Oke, biaya promosi itu ini ya. Ini tadi baik lagi itu kan pakai asumsi ya. Jadi kalau misalnya ternyata biaya promosinya itu ke OP ya teman-teman silakan asumsi aja ke OP gitu. Tapi berarti kenanya dia 21. Dia kenanya tadi berarti tarifnya 5% ya. Kalau ke OP itu sebenarnya balik lagi ke asumsi teman-teman gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum kita lanjut ke proyeksi PPh 25. Oke, proyeksi PPh 25 ini di pertemuan 14 ya. Nah, ini kita ngambilnya basisnya adalah sebagaimana yang kita ambil dari KKPT PPh badan. Nah, di tahun 2019 kemarin yang tadi kita kerjakan menurut PP itu penghasilan netonya adalah 4146.600, 900. Sementara menurut kita adalah 34735720 900. Oke, kayak gitu. Berarti di sini ada selisih. Sebenarnya selisihnya nggak terlalu meters. Kita lihat ke menurut penelitian kira-kira berapa PPh 25 bulanan yang harus dibayar. Oke, kompensasi kerugian fiskalnya untuk tahun depan karena di 2019 itu kita tidak
ada rugi, berarti kompensasi kerugian fiskalnya nggak ada ya. Karena di sini juga di soal tidak ada keterangan bahwa kompensasi kerugian fiskal itu masih ada sisa yang bisa dikompensasikan. Semuanya udah dikompensasiin di 2019. Oke, terus dapat PHKP-nya karena nggak ada kompensasi kerugian jadi sama. Terus PPh terutangnya ini kita kalikan dengan tarif ya. Ini nanti disesuaikan. Sebentar, mumpung ingat. Nah, di sini itu sebesar 4,8 M-nya kita bisa kenakan PPh sebesar 12,5%. 2020 ya. Oke, 2020 itu kan berarti ada yang kita kenakan tarifnya. Sebentar, aku buka dulu yang aturan PPh badannya. Sebentar. R8. Oke, udah kelihatan ya. Nah, sekarang untuk si PPh angsuran PPh badannya 2020 ya, karena itu kan 2020 berarti di sini WP badannya itu kan berarti nggak masuk bursa, berarti kan WP badan biasa ya, dia tidak menggunakan pengurangan tarif 3%. Jadi dia menggunakan tarif di pasal 3 ayat 1 huruf A, berarti kita kenakan PPh badannya untuk 2020 itu sebesar 1A 22% untuk tahun 2020-nya kayak gitu. Nah, berarti di sini untuk tarifnya itu kita sesuaikan ya. Dia nggak lagi pakai tarif 25%. Jadi di sini untuk tarifnya kita pakai sebentar, yang pertama itu kan 4,8 M. Kita kalikan dengan 22% dibagi 2. Ditambah si 34 ini kita kurangi dengan ininya 4,8 M-nya. Tutup kurung, terus harus kita kalikan dengan 22%. Oke. Jadi di sini kita dapatnya menurut penelitian adalah sebesar 7 miliar 113.858.598. Oke, ini kita kopas saja. Oke. Nah, di sini ini kan masih 914 ya. Nah, di sini kita dapetin
PPH terutangnya 7.113.858.598. Terus kredit pajak tahun lalu yang dipotput, kredit pajaknya itu tahun lalu itu dia dipotong sebesar 10 juta itu dari angsuran PPH 25-nya yang tadi. Terus berarti PPH yang masih harus dibayar adalah 7.103.858.598 dibagi 12, dapatlah PPH pasal 25-nya 591 juta. Nah, tapi kita enggak langsung mengenakan 591 ini per bulan ke wajib pajak selama 12 bulan. Kenapa? Karena ada keterangan tambahan di soal. Ada keterangan huruf M. Huruf M katanya berdasarkan laporan keuangan semester 1 tahun 2020. Nah, berarti di sini kan di LabKEU-nya untuk semester 1 2020 kita temukan fakta bahwa peredaran usaha WP mengalami peningkatan 60% dibandingkan semester 1 tahun 2019. Oke, kayak gitu berarti ada peningkatan laba. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah kayak gini. Di sini kan karena kita mengetahui fakta ini berarti LabKEU semester 1 2020 kan praktis itu dibikinnya pada Juni 2020. Berarti kita melakukan analisis ini pada bulan setelah bulan Juni 2020. Gitu. Nah, efeknya ke proyeksi PPH 25-nya karena kita melakukan analisis untuk Juni, kita bisa asumsikan atau kita bisa simpulkan bahwa WP sudah membayar PPH bulanan gitu. Sudah membayar PPH bulanan untuk si Januari sampai dengan Juni. Nah, barulah kita ketahui ternyata dari LabKEU untuk Januari sampai Juni 2020 labanya meningkat sebesar 60%. Kayak gitu ya. Angsurannya 591 juta. Nah, peningkatan laba itu kalau kita lihat kalau untuk di materi pertemuan 14 itu kita ada dijelasin tentang CAP 537 tahun 2000. Itu maksudnya adalah kalau diketahui di ayat 74 ya, katanya itu adalah apabila dalam tahun berjalan WP mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% dari PPH yang terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya pajak penghasilan, besarnya PPH untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan PPH yang terutang. Nah, di sini kan diperkirakan ada kenaikan PPH yang terutang, sementara kita dikasih tadi di soal bahwa yang naik bukan PPH-nya di situ ya. Kita dikasih tahu bahwa yang naik adalah yang naik adalah si peredaran usahanya. Nah, di sini kan peredaran usaha yang naik itu belum tentu PPH-nya naik segitu, bisa lebih, bisa kurang. Imbasnya apa? Kalau dia lebih, dan kalau dia ternyata lebih dari 150%, ada kemungkinan kita harus menghitung ulang untuk sisa-sisa bulan setelah Juni. Kenapa setelah Juni? Karena LabKEU-nya untuk yang kita ketahui faktanya bahwa dia penghasilannya naik itu adalah untuk LabKEU Januari sampai Juni 2020. Seperti itu. Kayak gitu ya. Oke, untuk proyeksi PPH 25-nya ada yang mau ditanyakan dulu? Kenaikan peredaran usaha tadi nggak ngaruh ke tarif angsuran tahun depannya, Kak. Jadi nggak kena fasilitas sebab mungkin sudah lebih dari 50 miliar. Apa ini? Kenaikan peredaran usaha nggak ngaruh ke tarif angsuran tahun depan. Jadi nggak kena fasilitas. Oke, mungkin ya ini kan kemungkinan bisa seperti itu. Coba deh kalau kita hitung. Coba kalau kita hitung ternyata ini kan 1 tahun ya.
Coba kalau 1 tahun ini kita bagi 2. Ini kita bagi 2. Terus dikali 1,6. Dapatnya berapa? 27 juta. Terus kita balik lagi tuh 7 ini kita kali 2. Oke, kali 2. Oke, mungkin dapatnya 55 M ya. Oke. Oke, thank you ya buat ininya koreksinya. Mungkin ini tadi kalau kita langsung aplikasikan 60% kenaikannya itu bisa jadi dia fasilitas 31E-nya hilang. Oke, benar tadi ya. Bisa aja fasilitas 31E-nya hilang. Nggak ngaruh ke tarif angsuran tahun depan. Jadi nggak kena fasilitas. Oke. Tapi itu tadi kalau misalnya kita nggak mau menghitung si kemungkinan penghasilannya berapa, terus proyeksinya, kalau misalnya teman-teman mau memproyeksikan PPh-nya kira-kira naiknya 150% juga silakan sih, tapi kalau ternyata agak repot bisa pakai asumsi. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Untuk jawabannya nanti aku revisi dulu karena tadi ada revisi ya dari teman-teman. Ada revisi sama nanti aku sesuaiin lagi. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Untuk yang 23 ini, proyeksi PPh 25-nya. Oke, tinggal lanjut ke 24 itu soal data yang diperlukan untuk mendukung analisis ini teori ya, Tapkeo komparatif, terus SPT badan lengkap karena dia badan, terus karena dia tadi ada anak perusahaan di luar negeri, jadi kita perlu tipidoknya kita perlu itu tadi. Karena induk perusahaan ada di dalam negeri, maka yang melaporkan CBCR-nya adalah si PT Sehat Semangat gitu. Tetapi kalau induk perusahaannya ada di luar negeri, misal umpama kita balik skenarionya, si Singapura Oke adalah si sebagai induk perusahaan, anaknya adalah si Sehat Semangat. Maka Sehat Semangat itu tidak perlu melakukan pelaporan CBCR. CBCR-nya dilaporkan oleh si Singapura Oke. Si Sehat Semangat cukup melakukan notifikasi aja, notifikasi pelaporan CBCR. Cukup memberitahu aja kalau ternyata udah dilaporkan CBCR-nya gitu ya. Terus kontrak atau perjanjian, MPN ini untuk melihat setoran pajaknya. Ini MPN ada di internal, terus Lapkeo-nya Singapura Ltd karena tadi ada ini terkait dengan DIM dividen. Terus websitenya WP dan prospektus kalau ada. Oke, selesai. Oke, karena udah malam juga, jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya atau mau ini ya, atau ada saran terkait yang tadi atau kira-kira ada saran yang belum disampaikan atau belum tertampung, bisa kontak WA aku ada di nanya UAS, nulisnya portfolio gimana? Nulisnya ke folio ya, kalau di folio kalau ternyata disuruh bikin KKPT itu template-nya ikut aja template yang ada di LMS. Oke. Ya. Oke, kalau nanti teman-teman ada yang mau tanya atau ada yang mau masih saran atau kritik, boleh ke ini ya, nomor WA aku ada di Karin atau Leli. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini. Makasih banyak teman-teman udah join dan maaf kalau banyak kekurangan juga, banyak salahnya juga sih tadi.
Oke, makasih banyak ya. Oke, Lel, ini aku tutup aja ya. Iya, makasih banyak ya Fahri. Oh iya, materinya nanti aku minta boleh nggak sama jawabannya? Halo, Leli. Halo, halo. Suaraku masuk nggak? Oke, yaudah aku sebentar. Suaranya nggak masuk ya. Tes. Oke, aku tutup ya, Lel. Iya, Fahri. Suaraku nggak masuk ya? Udah, baru masuk. Makasih banyak ya. Nanti boleh nggak share materi sama jawabannya? Boleh nanti, tapi kalau jawabannya agak ini ya, soalnya aku mau revisi dulu kayak yang tadi kan ada perbaikan ya. Iya. Oke, thank you ya teman-teman, thank you juga Leli. Aku leave ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.